Oke, langsung share screen ya. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya teman-teman dari univ yang berbeda nih sama kita. Nah, oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dampak saluran udara tegangan tinggi SUTET terhadap kesehatan lingkungan masyarakat sekitar. Oke, bisa di next. Oke, adapun kelompoknya, ini ada Bang Ahmad Aroyan dari Institut Teknologi Sumatera, ada Fatimah Azhara dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, ada Krisna Bayu dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan juga Lena Sri Lestari dari Teknologi Sumatera. Oke, next. Oke, adapun konten-kontennya itu ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Bang Ahmad Aroyan. Di backspace aja, di backspace. Oke, kepada Bang Ahmad Aroyan dipersilakan. Seringkali manusia tidak luput dari kegiatan yang memerlukan energi, yaitu salah satunya energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling sering dipakai, apalagi dalam kegiatannya selalu berkaitan atau bahkan membutuhkan energi listrik. Sehingga tak heran manusia menggunakan energi listrik jika dibutuhkan saja, karena memang energi listrik dapat diubah ke bentuk energi lain. Sejak dibangunnya SUTET, pada awalnya tidak ada masalah apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pro dan kontra terhadap pembangunan SUTET tersebut. Tanggapan untuk masyarakat yang kontra akan pembangunan SUTET menganggap bahwa SUTET ini memiliki dampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar SUTET. Namun, ada pun juga tanggapan pro terhadap SUTET itu bahwa SUTET tidak menyebabkan apapun terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar. Next. Oleh karena itu, banyak para pakar yang mengulas tentang permasalahan apakah SUTET berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar yang membuat hasil penelitiannya pun berbeda-beda. Sehingga dengan melalui adanya pembahasan SUTET berdampak terhadap kesehatan lingkungan sekitar atau tidak, dapat membandingkan hasilnya untuk para pembaca dan dapat tahu bagaimana cara mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh SUTET terhadap kesehatan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah landasan teori, akan dijelaskan oleh Lena. Baik, terima kasih. Kondisi kesehatan lingkungan perumahan merupakan kondisi fisik, kimia, dan biologik di sekitar kita yang terdapat di dalam rumah, lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga membuat kita yang menghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan perumahan memiliki syarat yang merupakan ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan atau masyarakat sekitar dari bahaya atau gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan merupakan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan permukiman, serta persyaratan rumah itu sendiri. Sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Apa itu SUTET? SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi merupakan media pendistribusian listrik oleh PLN berupa kabel dengan tegangan listrik dinaikkan hingga mencapai 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban yang jaraknya sangat jauh. Tujuan penaikan tegangan listrik tersebut adalah untuk mengurangi energi listrik yang terbuang akibat diubah menjadi energi panas saat melewati kabel listrik, sehingga energi listrik bisa disalurkan secara efisien. Medan listrik.
Ilmu mengenai kelistrikan mulai berkembang sejak adanya teori mengenai penyusun materi dari hasil penelitian. Maka ditemukan bahwa partikel penyusun zat adalah atom. Medan magnet timbul dari gerakan muatan listrik seperti arus listrik. Medan magnet dipengaruhi gerakan dari perpindahan muatan. Kekuatannya diukur dalam satuan ampere per meter, tetapi dinyatakan dalam istilah yang sama dengan induksi magnetik yang terukur dalam satuan Tesla, militesla, atau mikrotesla. Medan listrik dan medan magnet di bawah saluran transmisi masing-masing mencapai 12 kV per meter dan 300 mikrotesla. Di sekitar pusat pembangkit dan gardu induk, ditemukan medan listrik yang mencapai 16 kV per meter dan medan magnet mencapai 270 mikrotesla. Jarak aman radiasi sutet. Yang pertama, jarak minimum titik tertinggi bangunan tahan api terhadap titik terendah kawat penghantar sutet 500 kV adalah 8,5 meter. Kedua, jarak minimum titik tertinggi jembatan besi titik terendah kawat penghantar sutet 500 kV adalah 8,5 meter. Yang ketiga, jarak minimum jalan kereta api terhadap titik terendah kawat penghantar sutet 500 kV adalah 15 meter. Selanjutnya, jarak minimum lapangan terbuka terhadap titik terendah kawat penghantar sutet 500 kV adalah 11 meter. Selanjutnya, jarak minimum titik tertinggi bangunan tidak tahan api terhadap titik terendah kawat penghantar sutet 500 kV adalah 15 meter. Selanjutnya, jarak minimum titik tertinggi bangunan tidak tahan api terhadap titik terendah kawat penghantar sutet 500 kV adalah 15 meter. Dan terakhir, jarak minimum jalan raya terhadap titik terendah kawat penghantar sutet 500 kV adalah 15 meter. Jika pemukiman berada dalam medan listrik dan medan elektromagnetik sutet, atau dengan kata lain, permukiman tersebut tidak berada pada jarak aman sutet 500 kg, terhadap pemukiman akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kesehatannya. Karena Baca sama Fatimah. oh iya, maaf nggak baca nih ya. Ini ya udah oke, buat Fatimah mungkin gantian Fatimah ya. Buat Lena udah cukup. Selanjutnya ada pembahasannya, melanjut pembahasan yang sudah disampaikan oleh saudara Lena. Karena pada jarak tersebut, sebuah medan listrik dan medan elektromagnetik, dia akan mempengaruhi kesehatan seperti sakit kepala, pusing, kelelahan yang berkepanjangan, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara medan listrik dengan medan listrik endogen yang dimiliki oleh manusia dengan medan listrik dan juga medan elektromagnetik yang dihasilkan dari sutet tersebut. Namun, kenyataannya radiasi yang dipancarkan oleh sutet relatif tidak berbahaya. Next. Ada beberapa hal yang dapat melemahkan bahaya sutet. Pertama, yaitu melakukan penghijauan pada area rumah. Kedua, yaitu membuat langit-langit rumah jika rumah belum memilikinya. Ketiga, mentanahkan atap rumah jika atap rumah terbuat dari bahan logam. Dengan adanya sistem petanahan, maka pengkutuban muatan dapat dinetralkan. Yang keempat, masyarakat tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang memakan waktu lama di luar rumah pada waktu malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari arus sutet sedang berada pada titik puncak bebannya. Nah, yang kelima ini adalah masyarakat tidak melanggar perintah PLN dan tidak diperkenankan memasuki wilayah pentanahan menara sutet. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Krisna Bayu. Oke, melanjutkan dari teman-teman yang sudah dibacakan ya. Di sini kesimpulannya itu saluran udara tegangan ekstra tinggi sutet merupakan suatu media yang dapat mendistribusikan listrik yang dibangun oleh PLN dari pusat pembangkit listrik menuju beban-beban yang jaraknya sangat jauh. Nah, sehingga adapun hasil penelitian tersebut
mengungkapkan bahwa sutet itu tidak berdampak pada kesehatan, namun hanya berupa observasi, bukan dari segi percobaan atau eksperimen. Oleh karena itu, ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak medan listrik yang dihasilkan sutet dengan cara menanam pohon dan juga dapat membangun tempat tinggal sejauh kurang lebih 17 meter jika tegangan sutet mencapai 500 kilovolt. Oke, bisa di next ya. Oke, mungkin think about what we could do together to protect the environment and draw these actions. Let's think together. Mungkin dari sini kita tuh harus peduli ya sama lingkungan dan juga kesehatan kita. Oke, mungkin bisa di next. Oke, well done. Oke, next lagi. Thanks. Mungkin every small action counts. Let's protect the environment together. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum, selamat malam. Bisa di end record ya.